Shalom, kami mahasiswa dari STT Tawangmangu ingin menampilkan hasil video kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Samuel Martin Jebril Soid, biasa dipanggil Samuel. Berasal dari Sumatera Utara, prodi saya PAK 13. Perkenalkan, nama saya Tris Balaka, biasa dipanggil Tesi. Saya asal NTT, Nusa Tenggara Timur, prodi saya PAK. Perkenalkan, nama saya Levina Yosefin Purni, asal saya Papua, prodi saya PAK. Perkenalkan, nama saya Katarina Dompina Edith Sunoging, nama panggilan saya Catherine. Saya berasal dari Maluku dan Jawa. Prodi saya Teologi tingkat 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Larian Ukat dari NTT, prodi PAK. Perkenalkan, nama saya Dewanti, panggilan saya Wanti, saya asal dari Riau, prodi Teologi. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa kasus yang ada di bangsa Indonesia ini. Pertama itu kasus bullying. Kasus bullying merupakan tindakan aktif dan dilakukan sengaja untuk menjatuhkan atau menyakiti seseorang yang bertujuan merusak mental mereka. Itu dilakukan secara fisik, mental, ataupun emosional. Ini adalah contoh kasus bullying. Viralnya kasus bullying, di mana ada 6 pelajar siswa SMP dan mereka ditendang hingga disuruh mencium kaki seniornya, di mana kasus tersebut terjadi di Cianjur. Dari contoh video tersebut dapat kita lihat bahwa ada beberapa jenis bullying. Pertama, bully secara verbal, yaitu dilakukan dengan secara lisan, contohnya menghina fisik seseorang ataupun penampilan dan sebagainya. Bullying non-verbal dilakukan dengan menggunakan ekspresi wajah. Ketiga, bullying fisik. Bullying ini dilakukan dengan tindakan, contohnya menendang, menindas seseorang, memukul. Keempat, cyberbullying. Bullying ini dilakukan di media sosial. Kasus bullying tertinggi terjadi di negara Republik Dominika, kemudian Latvia, kemudian Hong Kong. Sedangkan di Indonesia sekitar 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023. Dampak dari pembulian ini dapat membuat korban trauma, luka memar, depresi, hingga bunuh diri karena gangguan mental. Berikut adalah contoh kenakalan remaja. Terjadinya kenakalan remaja oleh siswi SMP di Karawang, di mana mereka mabuk karena minuman keras dan merokok sehingga tidak sadarkan diri. Kenakalan remaja adalah tindakan yang menyimpang dan melawan norma yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja bisa berupa tindakan biasa seperti berkelahi, bolos sekolah, atau pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan remaja juga bisa berupa tindakan yang melanggar hukum seperti penipuan, penggelapan, percobaan, dan lainnya. Beberapa masalah yang sering terjadi pada remaja di Indonesia diantaranya kenakalan remaja, masalah akademis, masalah penampilan, kecanduan gawai, kecintaan, penyalahgunaan zat, depresi, komunikasi dengan orang terdekat. Berikut adalah contoh ilustrasi video penculikan yang terjadi. Kami melaporkan kasus penculikan anak balita karena rumahnya tidak terkunci dan minimnya pengawasan dari orang tua. Kejadian ini telah terjadi di Bekasi. Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana membawa atau menangkap seseorang secara terpaksa tanpa persetujuan dan kewenangan hukum. Penculikan dapat berdampak psikologis pada korban seperti depresi, stres, dan gangguan stres pasca trauma. Berikut ini adalah penculikan yang terjadi di dunia. Yang pertama, terjadi di Nigeria pada tahun 2021, sekitar 70 siswa diculik. Yang kedua, terjadi di Irak pada tahun 2006, sekitar 60 orang diculik. Dan yang terakhir, di Meksiko tahun 2014, sekitar 43 mahasiswa diculik. Berikut ini contoh dari penganiayaan. Terjadi kasus penganiayaan oleh seorang ibu dan anak terhadap tetangga mereka yang berusia 14 tahun di Semarang. Setelah diselidiki kejadian tersebut akibat kesalahpahaman dalam persoalan memancing. Penganiayaan adalah tindakan yang melewatkan hukum yang dilakukan
dengan sengaja untuk menyiksakan atau menindasan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Penganiayaan yang bisa berupa 1. Kekerasan tidak enak seperti mendorong orang ke dalam kali dan menyemburi orang berdiri di terik matahari. 2. Rasa sakit seperti mencubit dan mendumpak dan pukul atau menempelen. 3. Luka seperti dan mengiris dan memotong atau dan menusuk dengan pisau. Berikut adalah rekaman video amatir dari seorang warga yang merekam tawuran antar pelajar pada hari pertama masuk sekolah di Bogor. Kejadian ini menyebabkan satu pelajar tewas akibat dari aksi tawuran tersebut. Tawuran dapat terjadi antara 2 atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian. Beberapa faktor yang dapat memicu tawuran antara lain: yang pertama, rasa setia kawan, balas dendam. Yang kedua, salah paham, merasa terusik. Yang ketiga, krisis identitas. Dan yang keempat, lemahnya kontrol diri. Yang kelima, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan sosial. Tawuran adalah contoh perilaku negatif yang ada di masyarakat. Meski terkesan sudah tidak zaman lagi, akan tetapi di beberapa kota tawuran masih sering terjadi. Jenis-jenis tawuran dan faktor penyebabnya juga sangat beragam. Tawuran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama konflik personal. Perbedaan pandangan atau masalah pribadi bisa menjadi pemicu tawuran. Kedua, pengaruh lingkungan. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau sekolah bisa menyebabkan remaja melakukan tawuran. Yang ketiga, pengaruh grup atau geng. Dorongan dari grup atau geng untuk bertindak agresif bisa menjadi penyebab tawuran. Yang keempat, teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya bisa membuat remaja terlibat dalam perilaku risiko atau kekerasan. Dari kasus yang sudah ditampilkan, jika dikaitkan dengan sila kedua, maka masalah seperti bullying, tawuran, penganiayaan, dan penculikan jelas melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Pertama, kemanusiaan yang adil. Sila ini menekankan pentingnya keperluan setiap manusia dengan adil, tanpa kekerasan atau diskriminasi. Kedua, beradab. Berarti memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dari masalah-masalah yang kami tampilkan, kita lihat unsur keadilan dan kemanusiaan yang tidak diindahkan. Untuk mewujudkan masyarakat yang selaras dengan sila kedua diperlukan: pertama, meningkatkan kesadaran akan kemanusiaan, saling menghormati dengan cara pendidikan moral dan etika, teladan dari orang dewasa dan pemimpin, program sosial dan komunitas, menggunakan media dengan bijak, dan yang terakhir, refleksi diri dan diskusi. Kedua, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dengan cara komunikasi terbuka dan jujur, memahami perspektif pihak lain, menggunakan mediasi atau pendekatan pihak ketiga, negosiasi dan kompromi. Ketiga, mengedepankan keadaban dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai perbedaan, berperilaku sopan dan santun, peduli dan berempati, bertanggung jawab atas tindakan sendiri.